Assalamualaikum, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam segala hal, dan semoga kita diberi kelimpahan rejeki dan dijauhkan dari kemiskinan. Amin. Dapat berkampung peringatan Hari Guru di Monas Jakarta. Alhamdulillah semuanya harus kita berikan keselamatan dan kelancaran dari mulai berangkat acara sampai pulang sampai ke rumah. Satu pesan saya, kita harus menjaga nama baik perusahaan. Ya, kita jaga marwah perusahaan, kita tinggal lagi, kita jaga sampai ada tindakan yang membuat malu perusahaan. Alhamdulillah kita dapat dukungan, kita dapat support dari perusahaan. Jadi kita harus menjaga itu semua. Peringatan Hari Buruh Internasional, May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional, Monas, Jakarta. Bismillah, OTW Jakarta. Momentum penting konsolidasi besar kaum pekerja Indonesia. Ratusan ribu buruh tumpah ruah dalam satu panggung bersama pemerintah, menandai suasana baru dalam relasi buruh dan negara. KSPI didukung oleh Partai Buruh memutuskan untuk mengadakan perayaan May Day bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto dan teman-teman serikat buruh lainnya di Monas. Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar Monas diimbau menyesuaikan waktu perjalanan serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Kicau mania. Ada teman-teman le kok lagi kepentut kancane. Jaya. Oh, dilihat anggotanya nanti ketinggalan mendak. Kita sekarang menuju ke tempat ambil makan nih. Oh, jalan lagi. Ayo. Unboxing. Buruk nek. Wow. Unboxing. Unboxing. MBG, bos. Menunya Enak. Pak Hari. Mantap. Pak. Mantap.
Dinikmati sekecakan sawotannya nggih. Nggih, matur nuwun. Pak, Pak Ketua, Pak Sugeng. Nggih, Maidi. Massa buruh memadati kawasan Monumen Nasional, Monas, dalam peringatan Hari Buruh Internasional, May Day, di Jakarta. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di tengah massa buruh bukan sekadar simbolik, melainkan sinyal kuat keberpihakan pemerintah terhadap pekerja. Disampaikan oleh pimpinan Serikat Buruh yang pertama selaku Presiden KSBSI, Ibu Eli Rosita Silaban. Selanjutnya, Ketua Umum KPPI Bapak Ilham Syah, Presiden KSPI Bapak Said Iqbal, Ketua Umum KSPSI MHJ Bapak Jumhur Hidayat, Presiden KSPI AGN Bapak Andi Gani Nena Wea. Mari kita sambut dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, kami sudah membagi apa saja yang kami sampaikan kepada Bapak. Pertama, terima kasih sudah 2 kali berturut-turut Bapak bersama buruh. Artinya Bapak melihat buruh ini sebagai kaum yang perlu diperjuangkan dan Bapak mencintai kami. Ini Pak adalah presiden ketiga di seluruh dunia. Pertama Venezuela, kedua Bolivia, ketiga Indonesia yang mau merayakan Hari Buruh dengan buruh. Tepuk tangan untuk kita semua. Pak, tadi malam saya bermimpi Bapak itu menandatangani sebuah konvensi. Konvensi itu sepertinya 188. Kami tidak tidur. Kemungkinan ini nih mimpi saya akan menjadi kenyataan hari ini. Saya berharap Bapak akan menandatangani Konvensi 188 tentang perikanan. Kedua Pak, Undang-Undang Ketenagakerjaan, kami percaya bahwa Bapak akan melihat kami sebagai kaum yang sangat membutuhkan tentang peraturan kontrak pengupahan dan outsourcing, itu akan segera disahkan. Yang ketiga Bapak, mewakili suara perempuan, gender, walaupun gender tidak laki-laki dan perempuan, tapi kita semua, tentang Konvensi 190 kekerasan di tempat kerja. Saya mohon Bapak harus memiliki statement. Sekarang 54 negara di seluruh dunia telah meratifikasi setelah menjadi konvensi tahun 2019. Saya berharap tahun ini Bapak setuju untuk meratifikasi dan kita adalah negara yang ke-55. Tolong diperhatikan ojol Pak peraturannya. Tolong diperhatikan juga tentang K3. Hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak. Semoga Bapak selalu sehat. Dan saya berharap setiap tahun selama kepemimpinan Bapak, Bapak harus bersama-sama dengan kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang tinggal Pak.
Desk Ketenagakerjaan. Kami merasa itu juga sangat membantu kami. Terima kasih kepada Bapak Kapolri, terima kasih kepada semua Bapak Menteri dan Kabinet Merah Putih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup pemerintah Indonesia, hidup pengusaha. Selamat pagi Pak, selamat Hari Buruh buat semua kawan-kawan buruh yang ada pada hari ini. Hari ini kami bisa menyampaikan secara langsung kepada Presiden apa yang menjadi aspirasi kami. Saya menyampaikan ada 3 hal Pak. Pertama, bagi pekerja-pekerja muda yang baru menikah, setelah dia berkeluarga dan punya anak, mereka dihadapkan kepada pilihan yang pahit. Pilihan pertama, anaknya harus dititip di neneknya di kampung, atau salah satu di antara mereka harus keluar dari tempat kerja untuk menjaga anak. Kami berharap negara hadir untuk membuat daycare di tempat-tempat kawasan-kawasan industri, di pemukiman-pemukiman buruh, agar anak-anak buruh bisa hidup layak, agar anak-anak buruh bisa tumbuh kembang dengan baik. Negara harus hadir untuk menciptakan manusia-manusia yang lebih baik ke depan dari balita, sehingga anak-anak buruh mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan pengasuhan yang baik. Yang kedua Pak, kami buruh yang tinggal biasanya di tempat-tempat yang sempit, setiap hari kemacetan selalu ada. Kami mendukung program pengadaan rumah yang sedang dilakukan oleh pemerintah, dan kami sangat berharap program perumahan yang akan dibangun oleh negara adalah program perumahan yang terintegrasi dengan kawasan-kawasan industri, sehingga buruh apabila mau bekerja tidak perlu lagi naik motor. Kita bisa mengurangi hemat BBM, kita bisa mengurangi kemacetan, kita bisa mengurangi stres akibat kemacetan di jalan. Perumahan yang terintegrasi dengan kawasan adalah jalan yang terbaik, dan ini adalah cara kita untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Karena 20-30% pengeluaran dari upah habis untuk membayar kontrakan setiap bulannya. Yang terakhir, kita tahu aturan undang-undang yang masih minim ini masih banyak pelanggaran-pelanggarannya. Di sini ada Bapak Kementerian dari Menteri Menaker yang hadir pada hari ini. Kami berharap fungsi pengawasan benar-benar bisa efektif untuk memastikan semua aturan bisa dijalankan oleh setiap perusahaan. Tidak boleh lagi ada pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan. Tidak boleh lagi ada union busting. Tidak boleh lagi ada yang lalai terhadap K3. Tidak boleh lagi hubungan kerja yang liberal, sehingga fungsi pengawasan tenaga kerja menjadi hal yang utama dan menjadi ujung tombak untuk menegakkan konstitusi agar buruh bisa mendapatkan keadilan. Terima kasih Bapak Presiden. Hidup buruh, hidup buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden dan segenap jajaran Kabinet, hadirin sekalian, hidup buruh. Saya hanya ingin menyatakan berterima kasih kepada Presiden karena telah memastikan bahwa kaum buruh Indonesia sekarang bersatu di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, Pak Menaker, Pak Mensesnek, semua kami sehari-hari bersatu bersama, dan akhirnya terjadilah persatuan ini. Terima kasih negara, terima kasih Presiden. Hidup buruh, hidup buruh, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Presiden dan juga pimpinan DPR, wabil khusus Pak Sufmi Dasko, yang telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. 22 tahun undang-undang itu sudah diperjuangkan, dan di masa kepemimpinan Bapak Presiden sudah disahkan atas nama pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia, di seluruh penjuru negeri. Kami mengucapkan terima kasih.
Yang kedua, tentu juga kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak dalam kebijakan-kebijakan Bapak yang pro kepada rakyat, MBG, sekolah rakyat, perumahan, dan juga program-program rakyat lainnya yang telah memberikan nilai tambah buat kaum buruh dan rakyat. Bapak Submidasko Ahmad dan Pak Kapolri, kami juga terima kasih atas dibentuknya Des Ketenagakerjaan. Bapak Presiden yang kami hormati, kami membawa 11 isu yang mungkin bisa menjadi aspirasi. Yang pertama adalah sahkan RUU Ketenagakerjaan. 2 tahun waktu yang tinggal sedikit lagi, 5 bulan lagi. Mudah-mudahan waktu yang cukup. Biasanya Undang-Undang Ketenagakerjaan tarikan ideologisnya terlalu kuat, dan bahkan bisa 3 kali presiden undang-undang itu tidak disahkan. Dan karena itu kami memohon dengan segala hormat melalui May Day ini, mudah-mudahan di May Day tahun depan Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah disahkan dan melindungi kaum buruh di seluruh Indonesia. Yang kedua, kami menyebutnya Hostum, hapus outsourcing, tolak upah murah. Baru-baru ini sudah dikeluarkan Permenaker tentang masalah tentang outsourcing, tapi kami pelajari masih jauh dari harapan. Tentu kita akan duduk bersama lagi dengan pemerintah untuk memastikan perlindungan kepada buruh-buruh outsourcing atau pekerja alih daya tidak lagi semena-mena. Dan yang ketiga, kami meminta, perang telah mengancam PHK Bapak di depan mata. Karena itu Satgas PHK yang Bapak dengungkan mudah-mudahan bisa segera dideklarasikan. Yang keempat adalah reformasi pajak. Kami minta pesangon, tunjangan hari raya, dan pensiun tidak dikenakan pajak, karena pesangon adalah pertahanan terakhir kaum buruh. THR juga tidak dikenakan pajak. Oleh karena itu kami meminta reformasi pajak dilakukan. Yang kelima, untuk melawan korupsi, kami mendukung untuk disahkannya RUU perampasan aset. Yang keenam, kami meminta potongan ojol 10% bukan 20%, dan kami sudah tahu Bapak pro kepada kawan-kawan ojol untuk tarif ojol 10% bukan 20%. Yang ketujuh, kami meminta untuk dilindungi industri TPT dan nikel, dan juga serta yang kedelapan, moratorium terhadap industri semen yang sudah oversupply Bapak. Sekarang PHK di industri semen, nikel, dan industri TPT itu mendapat ancaman PHK dalam 3 bulan ke depan. Mereka menyampaikan itu. Yang kesembilan, kami ingin menyampaikan mewakili kawan-kawan guru dan tenaga honorer paruh waktu, tolong diangkat menjadi ASN karena mereka gajinya hanya 300.000. Yang kesembilan dan yang ke-10, kami meminta revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dan yang terakhir, kami mengharapkan apa yang menjadi perjuangan yang lalu bisa diselesaikan di tahun ini. Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo. Ayo saya teriak, kami buruh Indonesia. Anda mendukung, dukung Prabowo, Prabowo, Prabowo. 1, 2, 3. Kami buruh Indonesia. Kami buruh Indonesia. Hidup buruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden yang kami hormati, seluruh jajaran. Bapak, kami pastikan Gerakan Buruh Indonesia akan setia menjaga Bapak, karena Bapak sangat sayang dengan buruh. Kami sangat mencintai Bapak. Tahun ini sangat luar biasa Pak. Seluruh elemen buruh, kiri, kanan, tengah bersatu di panggung ini Pak. Luar biasa. Semua karena saya cintai kepada Bapak. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Kapolri. Untuk Deks Tenaga Kerja yang perhatian sangat luar biasa, Bang Dasko, Mensesnek, Menaker, dan juga Gubernur DKI yang menyiapkan semua hal membantu kita semua. Yang pertama Pak, kami minta beasiswa pendidikan untuk aktivis buruh Pak. LPDP begitu besar, aktivis buruh ingin punya masa depan yang luar biasa untuk membangun organisasinya. Yang kedua, rumah sakit buruh sudah 30 tahun belum bisa terrealisasikan Pak, bisa dibangun di kawasan-kawasan industri. Yang ketiga, kami mengingatkan pada Bapak punya janji untuk meresmikan Museum Ibu Marsinah, simbol perjuangan buruh di Nganjuk, Jawa Timur. Semoga Bapak menyempatkan di rangkaian May Day ini untuk meresmikan
Museum Ibu Masina, simbol perjuangan kami semua. Akhir kata, terima kasih untuk seluruh buruh Indonesia. Terima kasih untuk Presiden Prabowo Subianto. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk para pimpinan Konfederasi Serikat Buruh dan Pekerja yang begitu luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Dan para hadirin, ini begitu luar biasa beberapa aspirasi sudah disampaikan oleh pimpinan Serikat Buruh pada pagi hari ini. Betul sekali. Dan mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Amin. Saya telah mempertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk bangsa ini. Tapi saya melihat banyak elit-elit yang curi uang rakyat. Bukan ini yang saya perjuangkan. Bukan negara yang dirampok oleh maling-maling. Saya tidak rela. Hari ini adalah hari perjuangan kaum buruh. Saya merasa bahwa kaum buruh selalu mendukung saya sekian kali, dan saya merasa jadi presiden karena dukungan kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, kaum pekerja seluruh Indonesia. Dan saya bertekad, saya bersumpah untuk berjuang untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, dan terutama mereka-mereka yang hidupnya masih sulit. Itu adalah tugas saya, itu adalah tugas pemerintah yang saya pimpin, dan itu adalah tekad kami. Kami tidak akan gentar, kami tidak akan menyerah, kami tidak akan ragu-ragu untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Saya kira dalam 1 tahun ini saudara-saudara bisa menilai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang saya pimpin adalah kebijakan-kebijakan yang membela seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum buruh. Saya terharu karena saya menyadari, saya merasakan, dan saya menghormati perjuangan saudara-saudara. Seorang yang bekerja dengan badannya, dengan keringatnya, dengan tangannya adalah seorang yang mulia. Seorang berjuang untuk anaknya, untuk istrinya. Tiap hari pengalaman saya, para pekerja, para petani, para nelayan, justru yang hidupnya susah, mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas. Saudara-saudara, saya merasa terpanggil karena saya dari usia muda, saya masuk tentara, ingin menjaga negara ini, ingin membela rakyat saya. Tapi saya kaget begitu saya pensiun, saya lihat kok rakyat saya masih banyak yang susah. Saya telah mempertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk bangsa ini. Tapi saya melihat banyak elit-elit yang curi uang rakyat. Bukan ini yang saya perjuangkan. Bukan negara yang dirampok oleh maling-maling. Saya tidak rela. Saya tidak rela ada anak-anak Indonesia yang lapar. Saya tidak rela ada ibu-ibu yang tidak bisa memberi susu untuk anaknya. Saudara memberi mandat kepada saya, dan percayalah, saya akan memberi segalanya untuk membela rakyat saya. Sisa hidup saya adalah untuk rakyat saya, saudara-saudara sekalian. Semua menteri saya memberi instruksi. Saudara-saudara para menteri, kalau ambil kebijakan, kalau menyusun kebijakan, berpikir, bertanya, apakah ini menguntungkan rakyat kecil atau tidak? Kalau menguntungkan rakyat kecil, laksanakan. Itu sudah benar. Gak usah ragu-ragu. Istana Kepresidenan membagikan ribuan paket sembako gratis kepada buruh yang merayakan May Day 2026 di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
tepar semuanya guys. Tepar semuanya ini. Gak kuat nyogok panas. Gak kuat nyogok panas guys.